ngomong ke dia, loh, ini sungguh akan terjadi dan waktunya tidak lama lagi. Dia lihat pada waktu pengangkatan, ternyata tidak semua orang Kristen itu diangkat. Banyak hamba Tuhan ditinggal. Ditinggal bisa dua macam. Satu, karena Anda bertugas mendampingi orang-orang percaya, dan kebanyakan yang seperti ini diberi tubuh baru sama Tuhan. Tapi yang paling mengerikan, kalau engkau ditinggal karena engkau sebetulnya ada sesuatu yang membuat surga tidak bisa terima, saudara. Dia cerita, satu hari dia dibawa Tuhan ke surga. Begitu mau deket surga, ada seperti kaca yang bening dan transparan, yang dia nggak bisa lihat. Dia masuk, mental. Dia coba 2 kali mental. Tuhan senyum berkata gini, nak, ada kepahitan dalam dirimu. Engkau pulang dulu, bereskan. Dia pahit dengan gurunya, dia pahit dengan mamahnya. Sebab 2 orang ini menurut dia nggak bisa ngerti apa yang dia alami. Gurunya berkata, dasar males sekolah, pura-pura penglihatan, diangkat rohnya, omong kosong itu, setiap hari dimaki gurunya. Dia berkata, aku ini sampai sakit lihat neraka, lihat orang disiksa, lihat zaman antikris, orang ngalami kayak begitu. Dia anggap aku ini gila dan aku ini pura-pura. Mamanya juga ketakutan. Wajar kan seorang ibu ketakutan. Buat dia bilang, kamu kok nggak bisa ngerti aku, masa aku berbohong, dan banyak hal lah. Kemudian dia bereskan dengan orang tuanya. Hari berikutnya dibawa Tuhan, dia bisa masuk lagi, plus masuk lagi. Anda ngerti kalau Anda nungguin orang yang sudah hampir mati, seringkali kan butuh waktu tuh. Ada yang matinya lama sekali, gelisah banget, ada sesuatu yang masih ganjel di hatinya. Ternyata itu tidak bisa membuat orang lepas dan masuk dalam kerajaan surga. Dan dia berkata, Pak, yang ditinggal banyak sekali. Dan dia lihat itu orang-orang disiksa begitu mengerikan. Dia lihat ada seorang oma tua, nggak tahu apa yang terjadi dengan hidupnya. Ketika pengangkatan dia nggak ikut, dan tiba-tiba dipotongi jarinya satu-satu. Selama kamu tetap percaya Yesus, potongi satu-satu. Cuma satu cara untuk Anda tidak disiksa, nyangkal Tuhan. Tapi kita mengerti ujungnya masuk neraka. Itu orang dibawakan mesin kayak blender besar, manusia dimasukkan ke situ, dan iblis tertawa ngakak berkata, sekarang kamu tahu. Kalau Anda baca di Alkitab ya, sampai Alkitab berkata kalau tidak dipersingkat waktunya, tidak ada yang akan selamat, tidak ada yang bisa bertahan. Mengerikan sekali. Ini baru-baru ini, saudara, ada satu orang, bukan orang karismatik, orang dari kota mana gitu, saya nggak tahu. Ini bukan karismatik, sudah tua bapak ini. Itu diangkat rohnya, dicomot Tuhan, ditunjukkan alam neraka dan ditunjukkan surga. Dia berkata gini, waduh, ngeri banget. Banyak penginjil, banyak aktivis gereja itu nunggu di alam maut. Mereka nggak bisa masuk Firdaus. Hati mereka nggak karuan semua ternyata. Badannya aktif, ngomongnya baik, hatinya nggak karu-karuan. Aneh banget. Dan dia kemudian dia lihat di surga itu ada tahta, dan ada 12 tahta untuk para rasul, ada tahta-tahta lain. Dia ngomong begitu, Pak. Saya mau beritahu saudara ya, ini serius. Saya 1 minggu ini, masa dalam 1 minggu ada 4 orang SMS saya mimpi, semua mimpi tentang pengangkatan. Bingung saya. Dalam 1 minggu 4 orang cerita dari berbagai tempat yang berbeda, bukan dari gereja, dari berbagai tempat yang berbeda. Dia lihat ada satu yang baru cerita ini, itu lagi kebaktian, tiba-tiba diserbu orang mengerikan, teriak-teriak, bawa parang, bawa golok. Waktu itu lagi kebaktian, ada penarinya, ada satu penari gereja, lihat begitu, tetap dia nari, dan tiba-tiba ada seperti kabut kayak awan tuh, berbentuk seperti pusaran mengitari dia, terus terangkat naik, sebagian ikut dibawa, sebagian besar tertinggal, teriak-teriak, Tuhan. Tulis saudara, tidak ada keputusan yang sekali itu berubah ternyata.
sudah diputuskan, yang dibawa, yang ditinggal. Dan mereka yang tertinggal, satu hari harus bayar dengan nyawanya. Saya bilang ada urgensi begitu besar untuk setiap kita. Mari bereskan hatimu, saudara. Engkau tidak akan pernah bisa seperti hamba yang punya talenta cuma satu, yang berkata, aku kuburkan talenta ini karena aku punya pembenaran. Engkau Tuhan yang kejam, engkau Tuhan yang begini. Makanya aku punya pembenaran mengubur akan talentaku. Tuhan berkata, kamu hamba yang malas dan kamu hamba yang jahat. Dan buat Tuhan di saat itu tidak akan pernah lagi ada excuse apapun. Semua sudah ditetapkan. Anak ini lihat pengalaman yang aneh lagi. Ketika dia dibawa ke surga 1,5 bulan itu, dia lihat pertumbuhan perkembangan rumah-rumah di surga. Dia lihat rumah seorang aktivis gereja. Tadinya bagus banget, saudara, tapi makin hari makin kecil, makin keropos, makin buruk, makin kusam, akhirnya runtuh. Tuhan berkata, dia kehilangan keselamatannya. Hidupnya makin mundur daripadaku dan tidak seperti apa yang semula. Dan waktu dilihat di dunia, betul, di luarnya persis masih bagus, dalamnya sudah jauh dari Tuhan. Hatinya nyimpan begitu banyak dendam, kemarahan, kesombongan, dan Tuhan tidak berkenan. Saudara sekalian, Simon mengalami seperti itu. Alkitab berkata dia orang yang percaya, dia orang yang dibaptis, dia ikut akan Filipus, dan dia takjub dengan pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah mulutnya menentang Yesus, never. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu. Ia maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lakahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah
tidak akan menambahinya. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amsal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sahabat terang kemuliaan, diberkatilah bangunmu, diberkatilah tidurmu, diberkatilah kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan usahamu. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah kemanapun kamu melangkah, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuatnya berhasil. Diberkatilah kesehatanmu dan keluargamu hari ini. Segala sakit penyakit hilang. Diberkatilah kamu berlimpah-limpah karena Tuhan sungguh sangat baik dan sayang kepadamu. Berbahagialah kamu karena Tuhan telah menjawab doa-doamu. Dan berbahagialah kamu karena Tuhan telah menyertai kamu sepanjang hari-harimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.